Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini adalah materi yang terakhir sebelum kalian mengikuti penilaian akhir semester, dan saya harap nanti tugas-tugas yang masih belum selesai segera diselesaikan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya nanti kalian diberi kemudahan sehingga ilmunya dapat kalian serap dengan baik. Bagi yang beragama Islam, silahkan kalian jika sudah hafal tidak usah membaca yang di sini, tapi kalau belum hafal silahkan dibaca. Dan bagi yang selain Islam, kalian silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang baris dan deret, tetapi di sini yang akan saya terangkan adalah tentang aplikasi tentang baris dan deret. Jadi di sini nanti ada beberapa aplikasi yang sebenarnya akan sering kalian gunakan nanti jika kalian mungkin bekerja di bank, mungkin ada yang mau mendirikan bank ataupun bekerja di sistem pinjam meminjam. Jadi nanti di sini aplikasi tentang penggunaan baris dan deret bilangan. Kita lihat dulu. Di sini ada beberapa, yaitu nanti ada pertumbuhan, kemudian ada peluruhan, kemudian ada bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas. Mungkin kalau pertumbuhan sudah pernah mendengar di SMP, pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, bunga majemuk mungkin sudah sering mendengar. Nah, yang terbaru itu adalah anuitas. Saya harap ini di pelajaran ekonomi juga pernah disinggung. Saya harap sudah pernah disinggung. Jadi kalian tidak kaget lagi dengan kata anuitas. Tetapi yang dimaksud di sini pertumbuhan adalah tidak bertambah besar ya, tidak bertambah besar, bertambah tinggi. Di sini pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan yang mengikuti deret ukur geometri. Jadi nanti rumusnya masih bersinggungan atau berdekatan dengan deret geometri. Jadi nanti ada rasionya, kemudian ada sukunya, mungkin seperti itu ya. Kita lihat, nah rumus umumnya, kita langsung ke rumus saja, saya tidak akan terlalu banyak memberikan teori. Jadi rumus yang akan sering kamu gunakan ketika kamu mengerjakan soal tentang pertumbuhan, ini adalah menggunakan HT sama dengan H kali 1 ditambah R pangkat T. Rumus ini bermacam-macam, nanti kalau kamu cari di internet ada yang T-nya diganti I, itu tidak masalah karena itu sebetulnya sama, hanya perbedaan pada penulisan huruf, tapi maknanya sama. Dengan HT itu sebagai pertumbuhan ke T, R itu rasio pertumbuhan, T itu waktu pertumbuhan, dan sebetulnya H itu adalah awal pertumbuhan atau awalnya. Kemudian setelah pertumbuhan itu ada peluruhan. Peluruhan itu adalah yang dimaksud di sini adalah penyusutan secara eksponensial. Apa itu penyusutan? Nah, penyusutan itu biasanya kalau kita membeli, yang paling gampang saja lah. Kita lihat sekarang yang namanya handphone itu banyak sekali macamnya, sehingga kalau kita beli sekarang harganya 5 juta, kita jual lagi misalnya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, itu harganya sudah bisa turun. Nah, itu yang dikatakan sebagai peluruhan. Jadi contohnya lagi, kalau kita membeli sepeda motor, mungkin harganya pas waktu beli 20 jutaan, tapi ketika dijual 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, itu bisa jadi tidak ada separuh harga dari harga belinya. Jadi itu yang dikatakan peluruhan. Selain di bidang ekonomi, sebetulnya peluruhan ada juga di bidang fisika. Tetapi kalau bidang fisika memang sangat berbeda dalam bidang matematika atau dalam bidang ekonomi peluruhannya ya. Oh iya, kalau untuk pertumbuhan tadi ya. Kalau untuk pertumbuhan, itu contohnya adalah misalnya kita punya tanah di pinggir jalan. Ketika kita waktu pertama beli, mungkin harganya hanya sekitar 1 juta per meter persegi. Tetapi setelah 5 tahun yang akan datang, ketika mau dijual, itu sudah bisa menjadi 1 meternya 4 juta, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pertumbuhan dalam properti ya. Jadi kalau
Properti itu kebanyakan semakin tahun tidak menyusut tetapi akan semakin tumbuh. Nah, rumusnya itu hampir sama dengan pertumbuhan, bedanya untuk peluruhan itu menggunakan tanda minus. Nah, ini ya. Dengan HT juga masih pertama pertumbuhan ke T, R adalah rasio pertumbuhan, dan T adalah waktu pertumbuhan. Sedangkan H adalah awalnya ya. Setelah pertumbuhan ada bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah sistem perbankan, tetapi biasanya hanya modelnya adalah bunganya hanya sekali ketika kita meminjam. Jadi bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Atau dengan kata lain adalah perhitungan bunga setiap periode yang selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Jadi ini dihitungnya berdasarkan modal tetap. Contohnya kalau yang bunga tunggal itu yang paling mudah itu adalah ketika contohnya adalah sistem di koperasi. Kebanyakan atau mungkin kalau di bank itu biasanya kita kalau kita mau pinjam, kalau misalnya saya mau pinjam di bank, itu biasanya diberi pilihan mau menggunakan bunga tunggal atau menggunakan anuitas. Nah, untuk bunga tunggal itu jadi bunganya misalnya pinjamnya 10.000 dari awal, kamu pinjam temannya 10.000. Kalau 1 bulan nggak dikembalikan maka akan berbunga 10%. Jadi bunganya 1.000. Itu nanti sampai akhir kamu membayar juga bunganya akan 1.000. Jadi berbeda dengan anuitas. Kalau anuitas bisa jadi bunganya semakin kecil tapi angsurannya semakin besar. Nanti kita sambil jalan ya untuk bunga tunggal. Rumus umumnya seperti ini, jadi secara umum adalah MT. Nah, bedanya rumusnya kalau tadi pertumbuhan dan peluruhan menggunakan H, karena H itu disimbolkan sebagai pertumbuhan atau peluruhan, sedangkan untuk keuangan itu simbolnya menggunakan M. M itu adalah modal gitu ya. Jadi MT itu adalah modal pada tahun ke T, M kali 1 ditambah TI per 100. TI adalah waktu kali bunga. Nah, dengan MT sama dengan modal ke T, M modal awal, T waktu, dan I adalah bunga. Jadi itu untuk rumus bunga. Untuk selanjutnya adalah bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk itu berbeda sistemnya dengan bunga tunggal. Kita lihat ya pengertiannya dulu. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap di setiap periodenya. Nah, di sini contoh yang paling mudah adalah sistem simpan pinjam. Jadi dalam sistem simpan pinjam itu biasanya paling sering adalah menggunakan sistem bunga majemuk. Kita lihat rumus umumnya itu adalah MT sama dengan M kali 1 ditambah I pangkat T dengan M. Dengan H, ini harusnya MT ya, dengan MT sama dengan bunga ke T, M itu modal, kemudian I bunga, T waktu pertumbuhan. Itu bukan HT ya, harusnya MT adalah bunga ke T atau modal ke T. Modal setelah berapa tahun. Anuitas. Nah, di sini adalah anuitas. Selanjutnya anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Nah, ini juga sistem perbankan. Nah, jumlah pembayaran dalam anuitas terdiri dari 2 bagian, yaitu angsuran, yang kedua adalah bunga. Nah, ini adalah contoh anuitas. Kalau kita lihat ini sebetulnya adalah salah satu angsuran yang terjadi di sebuah bank. Mungkin sebuah perbankan ini memiliki sistem masing-masing. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh anuitas dan nanti pada akhirnya itu hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, kita lihat rumusnya satu persatu. Untuk anuitas lumayan banyak, jadi nanti kalian harus lebih jeli penggunaannya. Yang pertama adalah nilai anuitas, itu dirumuskan dengan A sama dengan M kali I. M itu modal, I itu adalah bunga, 1 min 1 ditambah
I pangkat minus T. T adalah waktu. Sisa pinjaman itu dirumuskan dengan ST, sisa pinjaman periode T dengan B itu nah ini ya, BT ditambah 1/I atau ST sama dengan modal. Nah, AI, nah itu dibaca saja rumusnya, bisa ditulis nanti supaya lebih bisa menghafal ya. Dengan S1 adalah sisa pinjaman setelah pembayaran ke I atau BI ditambah 1 sama dengan besar bunga ke T. Nah, itu sudah ada ya. I adalah suku bunga, suatu adalah angsuran pertama, dan M adalah besar pinjaman. Hubungan antara anuitas, angsuran, dan bunga. Anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Diingat, anuitas itu terdiri atas angsuran dan bunga. Anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga. Nah, bisa dirumuskan seperti ini. Maka diperoleh AT-nya sama dengan menggunakan rumus yang ini untuk mencari AT, dan untuk mencari atau bisa menggunakan rumus yang lainnya, yang salah satunya. Jadi ada dua rumus. Dengan AI, A1 angsuran pertama, AK angsuran kedua, T sama dengan angsuran ke T, I sama dengan suku bunga. Itu untuk rumus anuitas. Nah, kalau kamu merasa rumus ini kurang banyak atau kurang cukup memudahkan, kalian bisa browsing, bisa mencari di internet, itu kalian ketik saja anuitas, nanti akan muncul rumus-rumus yang lumayan banyak. Jadi kalian bisa memilih mau menggunakan rumus yang mana menurut kalian yang paling mudah. Boleh menggunakan yang saya sampaikan ini, atau kamu boleh menggunakan rumus yang kamu temukan nanti ketika browsing. Ini materinya untuk aplikasi baris dan deret. Nah, selanjutnya akan saya terangkan tentang contoh-contoh soal, beberapa contoh soal tentang penggunaan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan. Jadi nanti semoga bisa membantu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa berdoa dulu setelah selesai pelajaran. Dan setelah ini akan saya berikan materi tentang contoh soal penggunaan rumus-rumus aplikasi baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga penjelasan saya membantu, walaupun hanya sedikit tapi dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.